Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala segala puji puji hanya milik Allah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam Salawat semoga beriring Allah salam, semoga senantiasa Allah limpahkan pada senantiasa nabi kita limpahkan Rasulullah pada Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi Rasulullah wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada Baik, kesempatan kali ini pada kesempatan kali ini suaranya bertemu ya. suaranya bertemu ya. Kita akan Kita lanjutkan akan lanjutkan pembelajaran pembelajaran kita kita pada pada pembahasan pembahasan soal-soal soal-soal yang yang sempat ditanyakan ya. Baik, coba saya coba sampaikan. sampaikan ya. Nah, ada Nah, ada soal. soal seperti ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah Bapak ya. ada Ada soal. soal. Saya Saya bacakan bacakan soalnya. soalnya. Berapakah nilai Berapa dari nilai dari tiga koma dua 3,21 satu dikali kali tiga tiga puluh puluh dua dua ditambah ditambah tiga tiga koma koma dua dua satu satu kali kali 8 28 dibagi dibagi enam enam koma koma enam enam nol nol lima lima kuadrat kuadrat dikurang dikurang tiga tiga koma koma tiga tiga sembilan sembilan lima kuadrat. Nah, Sebelumnya ya, ya. apa tuh? Untuk Untuk soal soal seperti seperti ini ini, sebenarnya sebenarnya cara penyelesaiannya banyak. banyak ya. Misalnya Misalnya saya coba coba dulu dulu pendekatan pendekatannya dengan pendekatan pendekatan rumus rumus praktis. praktis. Jadi Jadi di di sini sini ada ada beberapa beberapa rumus rumus yang yang perlu perlu adik adik-adik ingat ingat ya. ya. Yang Yang pertama pertama, rumusnya rumusnya kalau kalau ada A A kuadrat kuadrat kurang kurang B B kuadrat. kuadrat. Nah, Nah, bentuk bentuk A kuadrat kurang B kuadrat kuadrat ini ini bisa bisa kita kita jabarkan jabarkan menjadi jadi A A tambah tambah B B kali kali A A kurang B. kurang B. Contoh Contoh misalnya, misalnya, kalau kalau 5 5 kuadrat kuadrat kurang kurang 3 3 kuadrat kuadrat itu itu sama sama dengan dengan 5 tambah 3 3 kali kali 5 5 kurang kurang 3. 3. Nah, Nah, kalau kalau dalam dalam hitungan, hitungan 5 5 kuadrat kuadrat itu itu harus harus nilainya nilainya 25, 25, sedangkan sedangkan 3 3 kuadrat kuadrat nilainya nilainya 9. 9, Maka maka 25 25 kurang kurang 9 9 hasilnya 16. 16. Itu Itu sama sama dengan 5 5 tambah tambah 3, 3 8 8 kali dikali 5 5 kurang 3 3, 2. 2. Betul Betul kan? kan? 8 8 kali kali 2 sama dengan 16. Nah, Nah, itu itu yang menjadi catatan catatan penting yang pertama. pertama. Nah, Nah, adapun adapun catatan catatan penting penting yang yang kedua, kedua, kalau kalau misal misalnya gini ini dia, 3 3 kali kali 5 5 ditambah ditambah 3 3 kali kali 7. 7 misalnya. Kesamaan Kesamaan 3 3 ini ini bisa bisa kita kita keluarkan. keluarkan. Jadi Jadi 3 3 kali kali 5 5 tambah tambah 7. 7. Maka Maka nilainya nilainya sama dengan 3 3 kali kali 5 5 tambah 7, 12 12. sama Sama dengan dengan 36. 36. Dan Dan benar, benar, 3 3 kali kali 5, 15. 15 tambah Tambah 3 3 kali kali 7 7, 21. 21. 15 15 tambah tambah 1 21, hasil. hasilnya 36. Nah, Nah, kedua kedua prinsip prinsip dasar dasar ini ini bisa bisa kita kita gunakan gunakan untuk untuk menyelesaikan menyelesaikan soal soal ini. ini. Tapi Tapi tadi tadi nantinya ya, ya, nggak nggak cuma cuma satu satu cara, cara, bisa bisa cara cara yang yang lain. lain. Contoh Contoh misalnya, misalnya, ketika ketika 3,21 3,21 kali kali 32, 32, kok kok berdengung berdengung Pak? suaranya? Oh, ini. Oh iya. Ketika 3,21 kali 32 ditambah 3,21 kali 28
Maka kesamaan 3,21 ini bisa dikeluarkan, ya, bisa dikeluarkan. Maka menjadi 3,21 yang dikali 32 yang ditambah dengan 28. Sama prinsipnya kayak tadi. 3 kali 5 tambah 3 kali 7, tiganya dikeluarin. 3 kali 5 tambah 7. Maka 3,21 kali 32 ditambah 3,21 kali 28, keluarkan 3,21-nya, maka di dalam kurungnya ada 32 tambah 28, misalnya kan. Nah, untuk yang di bawahnya, nah ini ya, 6,605 kuadrat kurang 3,395 kuadrat sudah dirancang soalnya ya, sudah direncanakan, maka akan menjadi, nah ini hanya bohong-bohong saja sebenarnya ya. Tipuan saja, tapi nanti akan saya jelaskan ya di mana tipuan matematika ini berlangsung ya. Kalau bentuk A kuadrat kurang B kuadrat jadi A tambah B kali A kurang B, maka 6,605 kuadrat kurang 3,395 kuadrat itu juga sudah direncanakan. Angkanya pasti ada hubungannya. Menjadi 6,605 tambah, lihat tuh, A kuadrat kurang B kuadrat jadi A tambah B, 6,605 ditambah 3,395 kali 6,605 dikurang 3,395. Ya gitu dia. Ya, seperti itu dia. Ya hanya rekayasa saja. Kenapa kita katakan rekayasa? Iyalah 6,605 ditambah 3,395 itu hasilnya pas 10. Ya, pas 10. Sementara sementara 6,605 dikurang 3,395 itu pas hasilnya 3,21 ya, 3,21. Nah, ini nilainya bisa dibulatkan begini. Hasilnya apa? Nah, hasilnya 3,21 yang dikali 32 tambah 28 hasilnya 60 dibagi 10 yang dikali 3,21 ya tinggal dicoret aja. Yang bisa-bisa dicoret dicoret karena memang temanya hanya rekayasa 3,21 ya kan? Dibagi 3,21 habis. Sisanya 60 bagi 6. Ya, nolnya dicoret. 6 bagi 1, 6. Nah, jawabannya ada tuh 6. Jadi pada dasarnya soal ini memang dirancang ya untuk dijawab sederhana. 6 jawabannya, 6. Ya, jawabannya 6. Nah, jawabannya 6. Nah, insya Allah saya juga akan coba jelaskan juga ya pendekatan lain, insya Allah. Pendekatan lain yang mungkin bisa adik-adik pakai dengan cepat. Baik, sebelumnya saya tanyakan dulu ya, cara pertama pakai rumus ini bisa nggak dipakai? Bisa nggak diterapkan? Coba jawab. Susah, susah. Coba dibantu saya, dibantu. Kira-kira kalau pakai cara kayak gini, paham nggak? Oke lah, mungkin karena nggak ada jawaban ya, karena nggak ada jawaban nggak apa-apa ya. Saya paham ya, mungkin pola rumus seperti ini pola yang masih ya sudah lama, jadi masih agak susah sukar mengingatnya kembali. Tapi tenang aja ya. Selain cara ini, masih ada cara lain, ya. Selain cara ini itu masih ada cara lain yang bisa kita pakai. Masih banyak, ya, masih banyak cara lain yang kita bisa gunakan. Salah satunya begini, salah satunya ya. Nah ini cara pertama ya. Nah kita anggaplah ini cara pertama. Kelihatannya panjang, harus ingat-ingat beberapa rumus. Ada cara mudahnya ya, ada cara mudahnya. Coba saya masuk dengan cara yang kedua ya. Insya Allah. Nah, ini cara yang kedua. Nah, ini. Eh, sebenarnya
untuk cara kedua ini ya bisa dipakai dalam kondisi yang, nah ini ada kondisi ya. Kalau sekiranya misalnya soalnya kan, misalnya soalnya kalau dikerjakan pun, kalau dicari pun terbilang lama misalnya, caranya lama. Mana kalau caranya lama ya, sementara waktunya kita terbatas. Bisa lihat ya, bisa lihat orientasi jawaban. Nah, bisa juga dengan cara melihat orientasi jawaban, ya. Orientasi jawaban. Maka untuk orientasi jawaban ini kita bisa pakai kira-kira, adik-adik sekalian ya. Bisa pakai kira-kira. Begini ya. Kalau kita perhatikan orientasi jawabannya itu dominan menggunakan angka ya tema 6 dengan pembacaan 0,6, kemudian 6, kemudian 60 ya. Jadi orientasinya tuh ke 6, 6, 0,6 dan 60. Sebenarnya ketiga jawaban ini sudah mengarahkan pada jawaban yang ya pada jawaban yang nantinya benar. Jawaban yang berorientasi kepada angka 6, 6, 0,6 atau 60 ya. Sementara jawaban 5 ya 5 dan 8 ini hanya jawaban pelengkap supaya opsinya 5. Tapi justru jawaban 5 dan 8 itu kan menunjukkan bahwasannya orientasi jawabannya selain angka 6, orientasinya adalah satuan. Artinya apa kesimpulannya? Besar kemungkinan jawabannya itu punya orientasi satuan yang berorientasi pada angka 6. Berarti jawabannya bukan yang koma, ya, bukan yang puluhan, karena orientasi satuan, tapi mengarah pada angka 6. Maka bukan 8 dan bukan 5. Jawabannya C. Boleh juga, ya, boleh. Untuk adik-adik yang merasa lemah dari sisi hitungan, boleh pakai cara seperti ini. Coba lihat pilihan jawabannya, ke arah mana orientasinya, boleh dipilih. Nah, dengan cara milih ini ya, cari jawaban yang orientasinya tuh lebih banyak. Ya, lebih banyak. Nah, ini salah satu cara untuk bisa sedikit mengurangi beban kelemahan kita pada sisi hitungan. Ya, jadi bisa kita kurangi bebannya dari sisi hitungan, bisa seperti ini. Ada pertanyaan? Tanyalah, biar saya juga bisa untuk menerangkan lebih lanjut. Silahkan ditanya. Silahkan. Atau Mulfi, paham nak cara kedua ini? Paham, Sa. Paham ya? Kak Khalisa, bisa cara kedua ini? Belum, Pak. Belum. Ulang ya, ulang Belum Kak. masuk. Ini Ya. penting, Kak. Ini penting ya. Cara kedua ini penting karena nanti saya akan tambahkan juga cara yang ketiga ya. Untuk cara kedua ini kita lihat ternyata jawaban itu punya ya keumuman. Dia punya orientasi tertentu. Misalnya, kalau kita lihat jawabannya A 0,6, C 6, E 60, maka orientasi jawabannya itu mengarah kepada angka 6, baik itu 60, 6 atau 0,6. Nampak ya? Banyak angka 6 lah bahasanya. Dan orientasi jawaban juga pada angka satuan. Terbukti dari tiga dari lima jawaban itu satuan, yaitu 5, 6, dan 8. Hanya ada dua jawaban yang bukan satuan, yaitu bilangan 0,6 dan 60. Maka bisa disimpulkan di sini, seakan-akan si pembuat soal mengarahkan jawabannya pada orientasi jawabannya satuan, maka bukan E dan bukan A, dan jawabannya berkenaan dengan angka 6, bukan B yang angkanya 5, bukan D yang angkanya 8, maka jawabannya tuh 7. Jawabannya tuh C, yaitu 6. Jawabannya 6.
Nah, itu boleh digunakan sebagai alternatif mengerjakan soal. Siapa yang nggak jelas, boleh ditanyakan ya, karena ini termasuk bagian ide menjawab soal yang sederhana. Atau merasa tidak mantap dengan cara seperti ini, hitunglah, kami mau hitung, jangan tebak-tebak misalnya. Boleh juga. Nah, ini ada cara ketiga. Ya, ini cara ketiga, dan ini saya harapkan cara yang lebih praktis daripada caranya menggunakan rumus sebagai cara yang pertama. Ya, pakai cara ini aja. Nah, insya Allah ya, pakai cara ini lebih mudah. Nah, ini nih. Tapi saya ingin satu orang ikut berpartisipasi ya. Eh, Siapa ini yang mic-nya hidup ini? Bang Tio mungkin? Bang Tio, boleh hidupkan mic-nya Bang? Saya mau konsultasi sedikit, mau ngomong-ngomong sedikit. Atau Kak Rani? Oh iya, Kak Maulida ya, Maulida ya. Kak Maulida boleh? Tolong baca ini Kak, bacanya apa? Bacanya apa ini? Baik, Kak Maulida boleh baca yang saya tandai hitam ini bacanya apa Kak? 3,21 kali 32. Itu kan susah kan? Yang mudahnya begini Kak. Di, di dibulatkan saja. 3,21 jadi 3 kali 30 ya. Dikecilkan 32 jadi 30. Nah, ini kan enak hitungnya. Tambah, maka yang sebelahnya gitu juga dibulatkan saja 3 kali kalau tadi dikurangi sekarang ditambah. Kalau 28 dibulatkan jadi berapa? Coba yang mudah. 30. Alhamdulillah bagus. 30 ya. Dibagi. Nah, 6,6 ini kan agak panjang ya. Bulatkan, ambil aja yang 6-nya. 6 kuadrat, berapa 6 kali 6? 36. 36. 3 kali 3, 9. ya kurang lebih begitulah. Ya, kurang lebih 9. 3 kali 30, 90. 90 tambah 90. 180. Nah, nilainya 180. 36 dikurang 10 lah. Ya, dikurang 10. Berapa kira-kira? 26. 20 lah, 26. Kalau dibulatkan ya sekitar hitungannya ya, karena dari awal kan kita sudah bulatkan. 180, 26 jadi 30 kira-kira ya. 180 bagi 30 kira-kira nilainya berapa? 6. Nah, nah, jadi memang gambarannya juga mengarah ke angka 6. Ini juga keterampilan sederhana kalau dilatih dengan baik itu memudahkan daripada kita kerjakan dengan rumus. Boleh juga, ya. Tentunya cara yang paling aman yang kayak yang pertama tadi ya, tapi itu butuh beberapa hafalan rumus-rumus yang terikat. Nah, kalau gini aja boleh juga, nggak masalah ya. Tapi mungkin pasti ada pertanyaan, kenapa dibulatkannya jadi 6? Harusnya kan dibulatkan jadi 7. Kenapa dibulatkan jadi 3,3 itu kenapa nggak jadi, ya macam-macam lah pertanyaannya ya. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya, kalau mau saja ya kita sudah bisa menduga jawabannya sekitar 6. Kira-kira yang mana yang enak? Cara pertama, kedua, atau ketiga nih? Cara yang jingga-jingga ujung, Pak. Yang itu aja. Udah lah, pokoknya mantap ya, yakin aja bisa lah insya Allah ya. Baik, sekarang kalau sudah ya sebagai latihan, coba kita lihat soal nomor 11. Coba lihat nomor 11 ya. Nah, kayak gini nih. Nah, saya bacakan soalnya ya. 7 ya 7 kurang 0,42 bagi 7 per 2. Dalam matematika selesaikan dulu bagi ya, bagi itu diselesaikan dulu. Baru kemudian dengan tambah dan kurang. 0,42 bagi 7 per 2 itu bisa dikali, tapi dibalik pecahannya kali 2 per 7. Maka 0,42 bagi 7 hasilnya pas 42 bisa bagi 7.
0,06 kalikan 2 hasilnya 0,12. Nah, yang ini baru nanti 7 kurang 0,12 ya, hasilnya 6,88. Ada jawabannya ya. 7 kurang 0,12 hasilnya 6,88. Kok bukan 6,98? Itu kalau 6,98 itu 7 kurang 0,02. Iya, kalau 7 kurang 0,02 jawabannya 6,98. Tapi karena dikurang 0,12 jawabannya 6,88. Ya, jadi begitu ya. Kira-kira paham? Paham kira-kira? Paham. Paham. Ya. Atau logikanya beginilah, logikanya ya. Bisa juga pakai logika ya. Logikanya ketika 7 ya 7 dikurangi gitu kan? 0,42 yang dibagi 7 per 2. 7 dikurangi sesuatu, maka jawabannya harus lebih kecil daripada 7. Tetapi karena yang dikuranginya itu cuma kecil saja, maka yang jelas nggak boleh 7,12. Ini malah bertambah, tuh nggak boleh. Harus kurang ya. Tapi kalau jadi -1 atau -6, ini pengurangannya terlalu besar. Nah, maka jawabannya antara 6,88 berkurang sedikit atau 6,98. Namun karena 0,42 dibagi 7 per 2 itu hasilnya 0,12, maka berkurangnya tidak cuma 0,2 saja, 0,02 saja, ya. Maka yang tepat itu yang C. Kalau dipilih C atau D, jawabannya C ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal selanjutnya. Nah, ini mungkin terlalu kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa dibaca. Saya baca ya. Toko P memberikan diskon untuk tipe barang yang sama sebesar 15% dari harga semula 120.000. Sedangkan toko Q membeli suatu barang dengan harga 90.000, kemudian menjual barang tersebut dengan mengharapkan laba 20%. Jika Anda diminta untuk membantu mempertimbangkan harga beli dari kedua toko, apa yang Anda akan lakukan? Jadi gini, ya, ini ada dua hal. Yang satu dihitung memberikan diskon, sementara yang kedua dihitung karena sudah ya dilebihkan harganya, ya, dilebihkan harganya. Dengan catatan kalau yang namanya diskon, nah ini ya diskon, itu artinya mengurangi 100 kurang diskonnya, 100% dikurang diskonnya. Nah di sini diskonnya 15%, maka diskonnya menjadi 85%. Ya, harganya setelah didiskon menjadi 80%. Sementara kalau dijual dengan mengharapkan keuntungan, maka harga jualnya menjadi 100% ya dari harga belinya ditambah laba yang diinginkan 20%, maka harga jualnya 120% dari harga belinya ya, 120% dari harga belinya. Maka kita bisa bandingkan keduanya ya, bisa bandingkan keduanya apa yang dilakukan oleh toko P dan apa yang dilakukan oleh toko Q. Kalau toko P didiskon 85% dari harganya 120.000 rupiah. Nah,
ini bisa dibandingkan dengan bisa dibandingkan dengan apa yang diperbuat oleh toko Ki. Apa itu? Dia menjual dengan harapan keuntungan 20%, jadi 120 per 100 gitu kan. Per 100 dikalikan harga belinya. Harga belinya 90.000 rupiah. Nah, harga belinya 90.000 ya. Nah, untuk membandingkan ini ternyata ada unsur yang sama, adik-adik sekalian ya. Apa itu? Angka 12-nya sama, bisa dikeluarkan ya, bisa dikeluarkan. Maka jelas di sini. Coba perhatikan dulu ya. Saya ingin mendekatkan adik-adik sekalian nggak cuma mengandalkan sisi menghitung saja ya, tapi juga ada sisi-sisi memperhatikan. Apa yang patut diperhatikan? Coba lihat. Di sebelah kanan ada 120. Ya, di sebelah kiri juga ada. Berarti seimbang. Di sebelah kanan ada per 100. Di sebelah kiri juga ada. Ya. Di sebelah kiri ada ribuan. Di sebelah kanan juga ada ribuan. 90.000. Ada ribuan. Sama. Yang membedakannya tinggal angka 90 dan 85. Besar mana itu? Besar 90 atau 85? Ya, pasti besar 90. Maka 90. jelas ya, maka jelas. Ulang, 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 ulang. Di sebelah kiri ada 100, di bawah sebelah kanan juga ada. Di sebelah kiri ada 120, di sebelah kanan juga ada 120. Di sebelah kiri ada 1000, nolnya 3. Di sebelah kanan juga ada 90.000, nolnya 3. Maka yang tersisa, yang tidak sama itu angka 85 dengan 90. Besar mana 85 dengan 90? Besar 90. Kesimpulannya harga di toko Ki lebih besar dibandingkan harga di toko P. Maka dari 5 opsi ini kita sudah tahu ya, harga di toko P lebih murah, maka jawaban A boleh. P lebih murah boleh. Ya, P lebih murah juga boleh. Ki lebih murah enggak, Ki lebih mahal. Ki lebih mahal dan harganya tidak sama. Maka sekarang kita punya 2 opsi jawabannya. Lebih berapa? Lebih 6.000 atau lebih 8.000. Gimana cara ngitungnya? Ya gampang, ya. Gimana? Yang sama-sama itu dikeluarin kayak tadi, ya. Yang sama apa aja yang sama? Yang sama per 100-nya. Itu dikeluarin. Ya, keluarkan. Yang sama apalagi 120-nya, yang ada ribunya dikeluarin. Maka sisanya apa? Sisanya 90 dikurangi 85. Itu sisanya. Gimana cara ngitungnya? Selagi bisa dicoret, coret aja, ya, dicoret aja. Nah, coret aja. Dicoret, nolnya 2 dicoret, nolnya 2 dicoret, ya. 90 kurang 85 itu bisa dihitung 5, maka sisanya 12, nolnya 2 dikali 5. Ya, 12 ratus 1.200 dikali 5 hasilnya 6.000. Maka keuntungannya bukan 8.000 tapi 6.000. Artinya, membeli pada toko B itu lebih menguntungkan karena harganya 6.000 lebih murah dibandingkan kalau kita membeli di toko Ki gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Enggak ya? Enggak ya? Gimana? Silakan ditanya kalau misalnya mau ditanya silakan. Ya. Ya, insya Allah nih bisa lah ya. Jadi jawabannya membeli pada toko P akan lebih menguntungkan karena harganya 6.000 rupiah lebih murah dibandingkan membeli dengan toko Ki. Sebenarnya kalau sudah buat angka-angka begini ya, itu lebih enak menentukannya. Pilih 6.000
atau pilih 8.000 tuh lebih gampang. Lihat aja angka 12 ini. Nah, angka 12 ini. 12 tuh hubungannya dengan 6 atau dengan 8? Ya dengan 6, karena 6 kali 2, 12. Tapi dengan 8 enggak. Hubungannya bukan hubungan yang mudah. Maka bukan 8 pilihannya, tapi 6. Boleh juga. Ya, boleh juga. Hubungan atau kaitannya angka 6 itu dengan 12, ya. Bukan dengan 8. Ya, bukan dengan 8. Nah, baik, coba lagi ya, coba lagi ya. Pelan-pelan aja. Ini nanti ada videonya yang bisa dipelajari ulang ya, insya Allah. Coba nomor 9. Nah ini. Siapa yang membaca soalnya, tolong dibacalah supaya saya tidak nganggur sekali ya, cuma eh, ngomong sendiri. Silakan, silakan. Siapa yang membaca, silakan. Jarak Saya rumah duta. Mm-mm. Jarak rumah duta ke rumah kakeknya adalah 45 kilometer. Jarak tersebut ditempuh duta dengan sepeda motornya selama 50 menit. Ya. Kecepatan sepeda motor yang dikendarai duta adalah Ya, ini dalam satuan ms. Apa tuh m? M apa? Meter ya. Per s. S apa? second. Second. Second itu setara dengan Detik. detik ya. Jadi yang namanya kecepatan V rumusnya S per T. Jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 45 kilometer. Jaraknya 45 kilometer. Diubah 1 kilometer diubah ke dalam satuan meter. Diubah 1 kilo 1.000 meter. Nah, sudah gitu ya. Sementara waktunya 50 menit. 50 menit. Dengan catatan 1 menit berapa detik? 60. 60 detik. Nah, kalau sudah kayak gini gampang ya. Apanya gampang? Ya mudah ini. Lihat angka utamanya saja, adik-adik sekalian. Lihat angka utamanya saja. Yang lain tuh bisa nyusul. Angka utamanya 45. Nolnya biarin aja. 5 kali 6 berapa? 30. Angka utamanya 3. Coba bagi. 45 bagi 3. Berapa? 45 bagi 3 berapa? 15. Ya, maka 15. jawabnya 15. Sementara nol-nolnya itu cuma penyerta saja, ikut-ikutan aja. Ini nolnya 3. 1, 2, 3. Di bawahnya nolnya sudah ada 2, 1, 2. 5 kali 6 tadi 30, ada 0, 1. Ini kan cuma penyerta aja untuk dicoret aja kan. Daripada dilakukan pencoretan yang nggak guna ini, langsung ambil angka utamanya aja. 45 bagi 5 kali 6, 30. Angka utamanya 3. Langsung 45 kali 3, 15. Sudah siap? Atau misalnya ada juga lah, misalnya yang berkendala, aduh susah sekali dengan hitungan-hitungan misalnya kan. Bisa juga ya, lihat saja orientasinya. Soalnya kan 45, 5 menit gitu kan. 45, 5 menit ya. Orientasinya angka terakhirnya 5. Boleh pilih terus yang ujungnya 5. Boleh juga ya, boleh juga. Itu memang sudah bagian dari rekayasa soal. Udah selesai. Ya, udah siap. Jadi bisa cepat-cepat terus begitu ya. Bisa. Kalau mau dipakai hitungan rumusnya, oke, nggak masalah. Boleh juga. Tapi dipastikan ya, angkanya itu pasti mengarah pada bilbul seder, bilangan bulat yang sederhana. Nah, coba lagi kalau kita buktikan lagi ya. Ini sebenarnya cara lain juga banyak ini ya. Coba lagi misalnya, ini nomor 8 ini apa ini? Nah, ini. Eh, tolong salah satu siapa aja boleh bantu saya untuk baca soalnya, silahkan. Bang Iqbal boleh baca Bang?
ya kan? Ya, kalau gitu saya dulu ya, boleh juga ya. Saya dulu. Ada salah satu cara untuk menyelesaikan soal seperti ini kan, pengelompokan berdasarkan karakter sederhananya. Contoh gini ini. Contoh ya. Contoh gini. 3/4 tambah berapa? Tambah 3 satu. tambah berapa jadi 4? Satu. Tambah satu. Tambah 1. Satu kan? Lanjut. Ya. Ya. 8 tambah berapa jadi 11? 3. Tambah 3. 3. Coba lihat polanya. Setelah 1, 3. Habis 3 enaknya berapa? Habis Terus 1, 5. 3. Habis 3 enaknya berapa? 5 5. kan? 5. 5 kan? Betul kan? Iya. 44 ke 49 tambah berapa? Tambah 5. Tambah Tambah 5. 5. Berarti sekarang jatahnya harus tambah berapa? Tambah 6. Oh, nggak Tambah contoh. 1, 3, Mana? Tambah 5, 7. 7. 7. Tambah 7 ya. Kalau yang di Iya. bawah ini tambah berapa ini? Tambah 7? Bukan. Bukan. Kau bukan pilihanku. Yang ini tambah 7? E. B. Yang B tambah 7? Bukan. Itu tambah 6. 6. Bukan, bukan. Yang ini tambah 7? 7. Iya kan? Ya. Iya. Ini boleh, boleh. Ini boleh. Yang di bawahnya tambah 7? 6. Ya, Bawahnya tambah 6. 6. Nggak boleh. Yang di bawahnya tambah 7? Ya. Ya, Oke. berarti ada dua jawaban ini. Ada dua jawaban ya. Bisa jawabannya C, bisa jawabannya E. Nah, sekarang lihat lagi. Kalau tadi polanya tambah 1, tambah 3, tambah 5. Sekarang lihat lagi. Jembatannya polanya apa? Semudah-mudahnya ya. Bagaimana cara mudah mengganti atau menjadikan 4 supaya jadi 8? Dikali berapa? Kali 2. Kali 2. Kali 2. Nah, detrator tambah 1 kali 2 tambah 3 kali 4 tambah 1 kali 2 tambah 3 kali 4 tambah 5. Maka jatahnya sekarang Kali 6. ya Kali kali 6. 6 ya kali 6 betul. Berarti 49 kali 6. Kira-kira nih, kira-kira. 49 kali 6 dengan 50 kali 6 dekat nggak? Jauh. Dekat. 49 kali 6 dengan 50 kali 6 dekat nggak? Dekat. 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 Maka yang enak kan hitung 50 kali 6 kan? 50 kali 6 berapa? 300. 300. Maka nilainya harus yang dekat 300, bukan yang jauh. Maka jawabannya yang dekat. Betul, Dekat. 49 kali 6 tuh 294. Tapi nggak harus kayak gitu juga. Dikira-kira aja. 49 kali 6 tuh yang enak 50 kali 6 300. Nah, yang berarti jawabannya yang dekat dengan 300. 294 bukan 244. Gimana, paham? Paham. Insya Nah, Allah. itu insya Allah kayak gitu dia. Ya, jadi diikuti saja. Insya Allah dapat. Lagi. Ini saya belum puas lagi ya. Saya belum puas lagi. Coba ini, coba ini. Coba ini. Yang mana nih? Siapa yang baca? Silakan baca. Silakan. Coba. Siapa yang baca boleh? Silakan. Baik, saya aja ya. Pola angkanya itu bisa dengan pola. Jadi kalau ada pola aneh, Bang kan, Kak ya. Polanya aneh, adik-adik sekalian. Mungkin polanya itu bisa kita uraikan dengan pola loncat-loncat. Ya, polanya loncat-loncat. Contoh misalnya, loncat ya. 26 jangan lihat 27. Jangan. Loncat. 26 ke 29. Tambah berapa? Tambah 3. 3. Tambah 3. 29 ke 32. Tambah berapa?
Tambah Tambah 3. 3. Lanjut. 3. 26, 29, 32, 35. 35, 3, 35, 38. 38. 38. Berarti bukan 39. Betul? Tuh. Nah, lagi. 27 ke 29 tambah berapa? Tambah Tambah 2. 2. 2 tambah 2. 29 ke 32 tambah berapa? B, Pak. 29 ke 32 tambah 3 kan? Tambah 3. Tambah 3. Tambah 3. Ini tambah berapa ini? Tambah Tambah 4. 4. Nah, ini tambah 5. Berapa Tambah kali 5. tambah 5? 41, Pak. 41. Maka jawabannya 41. 38, 41. Boleh juga. Jadi kalau dapat polanya aneh, angkanya nggak teratur, coba uraikan dia. Karena sebenarnya dia itu bukan satu barisan, tapi beberapa barisan yang digabung. Cara memisahkannya lagi, lompat-lompat. Ya, lompat-lompat caranya. Lompat-lompat. Bisa lompat 2, bisa lompat 3. Pokoknya dilihat, ya dilihat mana yang termudah. Nah, ada gambaran? Ada. Nah, lanjut. Kalau ada gambaran, lanjut. Coba, lanjut kalau ada gambaran. Nah, ini gimana nih? Nah, ini kayak mana nih? Coba baca. Siapa yang baca lagi silahkan. Kayak mana nih? Kayak mana? Silahkan. Saya Pak, Boleh Bang. Silahkan Bang. Baca Bang. 3, Mm-mm. 8, 8, 14, 28, 35. Oke. Nah, sekarang kan bisa Titik, dilihat titik, nih. titik. Ah, dua titik-titiknya kan. Nah, bisa dilihat nih. Lihatnya yang mudah dulu ya. Tambah berapa? Tambah 5. Tambah 5, alhamdulillah. Tambah berapa? Tambah 6. Ya, tambah berapa? Tambah 7. Tambah 7. Ini tambah berapa ini? Tambah 9. 9. 9. Berarti ini Oh, tambah 8 berarti ya, Pak? iya bagus. Alhamdulillah. Ini tambah 8. Maka jawabannya nggak boleh A. Kalau A bukan Ya. tambah, kan? Ya. Nggak boleh C. Karena kalau C itu tambahnya bukan, kan? Ya. Ya, nggak boleh D. Ini tambah 7. Ah, jawabannya 2 lagi. Bisa 95, 103, bisa 105, bisa 105, 113. Tapi masih ada pola yang lain. Ya, kalau tadi kita baru lihat selang begini, ini ada hubungannya nih. Kenapa 8 jadi 8 kali Kali 1. 1? Kenapa 14 jadi 28 kali 2? Kali 2. 2. Kali 2. Maka sekarang Berarti jawabannya 35 kali kali 3. 3. 35-nya 105. kali 3 berapa? 105. Ya, 105. bukan 5, tapi Berarti yang E. 105 kayak gitu. Gimana? Berarti Bisa? 3 nggak usah. Berarti 3 itu cuma pelengkap ya, Pak? Ya, ya. Atau boleh juga lihat kayak gini misalnya ya. Misal kayak gini ya, izin saya ulang sedikit ya. Sebenarnya kan yang buat soal tuh kadang-kadang terlalu baik untuk kita ya, terlalu baik. Cuma kita aja yang tidak kemudian menangkap pesan-pesan kebaikan dia, ya. Kayak gini lah. Untuk jawaban pertama, kan lebih banyak yang ujungnya 5 Ya, dibandingkan yang ujungnya 2, betul? betul. Betul. Maka jawaban A ini fungsinya hanya penggembira supaya jawabannya 5. Gitu kan? Tetapi ada tapinya ini, ada tapinya. Jawaban A itu yang pasti salah itu kan sudah jelas-jelas pasti salah dia. Betul kan? Tapi justru mengajarkan sesuatu. 42 jadi 126 itu kenapa? Kali 3. Oh, berarti polanya kali 3. Sementara 95 kalau kali 3 nggak mungkin jadi 103. Nggak mungkin. 105, apa? Saya ngomong apa nih?
Ya, saya salah salah ini ya. Kali 3 nih nggak ada hubungan di sini. Ini jelas salahnya banyak nih ya. Kemudian polanya tadi kan tambah 1, tambah 5, tambah 6, tambah 7 harus tambah 8 kan? Ya. Ya kan? Oh gini gini gini. Lu, saya salah tema nih. Pemilihan 95 dengan 105 banyak mana? 105. Ini juga fungsinya ya kurang lebih penggembira juga. Ujungnya sekarang. Ujung 6, ujung 3, ujung 1, ujung 2, ujung 3. Ujung mana yang banyak? Ujung 3. Ujung 3. Berarti ujung 1 nih penggembira juga. Ujung 2 penggembira juga. Ya ini jawabannya. Kalau kepepet-kepepet sekali bisa dilihat begitu. Ya. Jadi intinya kan waktu ujian, adik-adik sekalian ya, saya ingatkan waktu ujian, kalian tuh raja ya. Waktu ujian nanti ya, kalian tuh raja ya. Maksudnya apa? Cara menjawabnya itu ya terserah kalian suka-suka ya, suka-suka. Insya Allah kalau logis ya, kalau logis maka jawabannya tuh hampir-hampir insya Allah benar. Asal tadi logis tadi, logis ya. Ya, logis. Pokoknya kan intinya saya besarkan harapan adik-adik sekalian ya. Nanti kalau tes CPNS tuh jawab semua, jangan dikosongkan. Kan tidak ada pengurangan nilai. Jawab semua. Harus percaya diri ya. Nah, biasanya saya sampaikan ke teman-teman yang ikut ujian tuh, sudah maksimalkan ujian sampai tuntas. Habis ujian tutup ya, nggak usah bahas itu lagi. Ya, nggak usah bahas-bahas lagi ya. Ya, yakin aja. Ya, tunggu pengumumannya. Jadi supaya terapinya, supaya kita nggak bingung, nggak sedih ya. Maksimalkan waktu ujian tuh suka-suka kita jawabnya ya. Pakai cara yang kita anggap paling bagus, logis, isi banyak-banyak. Habis ujian, jangan bahas lagi ujiannya. Cukup ya. Udah tahu skor sudah ya, nggak usah bahas lagi. Ya, tinggal doa saja. Ikhtiarnya ya berdoa, ikhtiar usaha sudah kayak gitu. Lagi ya, lagi ya, lagi. Coba ini. Nah, ini kayak mana nih? Ini soal yang ada di grup kita ya. Saya cuma ngambil soal itu ya. Coba kita proses. Cobalah saya juga berbaca nih. Silakan baca soalnya, silakan. Siapa yang mau? Kak Rani boleh baca soalnya, Kak? Halo?